ketika seorang bayi berada dalam kandungan, maka yang berfungsi pertama kali dari seorang bayi itu adalah telinganya, pendengarannya. Lalu setelah pendengarannya berfungsi, maka barulah mata seorang bayi itu akan berfungsi. Baru setelah matanya berfungsi, barulah hatinya akan berfungsi. Yang berfungsi pertama kali adalah telinga. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hati. Dari mana kita tahu yang berfungsi adalah telinga, mata, dan hati? Dari Al-Quran yang menjelaskannya. Sekarang baru ditemukan, ternyata di dalam kandungan ketika manusia masih menjadi janin, lalu Allah Ta'ala tiupkan ruh ke dalam kandungan, bertemulah antara jasad dengan ruh di alam janin. Saat itulah seorang bayi yang berada di dalam kandungan sudah mulai bisa mendengarkan. Jadi anak kecil di dalam kandungan sudah mulai bisa mendengar. Maka oleh karena itulah orang-orang Yahudi nggih, ketika anak mereka berada di dalam kandungan, mereka memperdengarkan sesuatu kepada anaknya supaya anaknya menjadi cerdas. Namanya mozaik terapi. Orang tuanya memperdengarkan musik, orang tuanya bermain musik, orang tuanya dalam keadaan hamil itu belajar matematika, orang tuanya belajar ilmu pengetahuan ketika sedang hamil. Kenapa? Karena agar ia dapat mengalirkan ilmu itu kepada anaknya, karena anak yang berada di dalam kandungan sudah bisa mendengarkan sejak ia masih di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau pelungguh senamian ingin menjadikan anak kita di dalam kandungan menjadi anak yang cerdas, maka perdengarkanlah kebaikan-kebaikan kepada anak kita sejak anak kita masih di dalam kandungan. Seorang ibu hamil harus banyak membaca Al-Quran kalau ingin anaknya menjadi ahli Al-Quran. Seorang ibu harus banyak melakukan kebaikan, membaca sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang baik, agar anaknya di dalam kandungan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika seorang manusia dilahirkan, bahkan sebelum ia dilahirkan, yang berfungsi adalah telinga, mata, dan hatinya. Maka oleh karena itulah ketika anak kita lahir, yang pertama kali kita lakukan adalah ajarkan anak kita pertama kali mendengarkan Allah. Apa? Allah. Semuanya? Allah. Jangan ajarkan anak kita ina, ama, itu duluan, jangan. Apa yang pertama kita ajarkan? Allah. Karena telinganya sudah bisa mendengar, tapi lisannya belum bisa berucap. Maka rekaman ucapan Allah masuk ke dalam telinganya, itu akan menjadi ucapan pertama kali yang nanti ia ucapkan apabila yang pertama ia dengar adalah Allah. Kita kadang-kadang anak kita lahir, pertama kali lahir yang kita tanyakan apa? Ih, anak siapa sih, katanya. Benar gak? Padahal anak dia itu. Nah, jadi perhatikan, kalau kita ingin anak-anak kita di rumah cerdas, anak-anak kita pintar jadi anak soleh dan solehah, maka perdengarkan yang baik, perlihatkan yang baik, dan berikan anak kita sesuatu yang baik yang dapat dicerna oleh kalbu anak-anak kita. Ini kadang-kadang orang tua kalau anaknya lagi nonton, pas lagi nonton, asik-asik nonton, kadang-kadang kita marahi anak kita ya. Kadang-kadang kita marah kepada anak kita. Hati-hati, kalau yang didengarkan oleh anak kita adalah kemarahan, maka dia akan menjadi anak yang gampang marah ya. Apalagi orang tua kadang-kadang membiarkan anaknya melihat, menonton sesuatu yang tidak baik. Dia biarkan anaknya pegang handphone, lalu kemudian di handphone dia nonton sesuatu. Anak-anak kita main game, sekarang lagi ngetren namanya game online. Hati-hati. Berapa banyak anak-anak matanya sakit gara-gara nonton, gara-gara main game online. Kalau ini dibiarkan, maka anak-anak kita akan hancur. Karena game online itu seperti narkoba. Perhatikan, game online itu seperti narkoba. Bahkan game online itu dapat merusak sel otak seorang manusia, melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba. Hati-hati kalau punya anak, baik dia kecil maupun dia muda, mumpung masih bisa diselamatkan, jangan sampai dia ketagihan game online. Nanti setelah game online dia akan terkena judi online namanya, maka berbahaya. Wal iyadzu billah.